Langsung saja ke acara selanjutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudari Alfi Arifah dari tingkat 2. Kepada Saudara Alfi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qulubuna bal taba'allahu 'alaiha bikufrihim fala yu'minuna illa qalila wa bikufrihim wa qawlihim 'ala Maryam buhtanan 'azima. Inna qatalna al-masiha Isa ibn Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkin min ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'ad dhanni wa ma qataluhu yaqina bal rafa'ahu Allahu ilaihi wa kana Allahu 'azizan hakima. Wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautih wa yawmal qiyamati yakunu 'alaihim syahida. Shadaqallahul 'azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini dapat berkumpul untuk melaksanakan buka bersama di Akademi Kebidanan Geraha Usaha Cirebon. Dan Pak, kita juga sampaikan salam kepada kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang senantiasa berharap suaranya dapatkan syafaat darinya, baik di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal. Yang kami hormati para pimpinan Akademi Kebidanan Geraha Usaha Cirebon, yang kami hormati Pak Ustadz yang kebetulan alhamdulillah kita dibanyak pada puasa tahun ini kita bisa bersama-sama lagi di sini. Juga kepada para dosen, seluruhnya staf dosen dan staf Akademi Kebidanan Geraha Usaha Cirebon, dan terutama kepada anakku mahasiswi Kebidanan Geraha Usaha Cirebon yang cintai. Alhamdulillah kita sudah bisa ketemu lagi dan pada acara buka bersama ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan dan kemudahan-kemudahan dalam melakukan
ini saya tidak akan perpanjang karena waktunya juga makin mepet. Jadi saya memohon kepada seluruh mahasiswa, kepada pimpinan Akademi Kebudayaan Negara Usaha Cirebon bahwa budayakan ini terus. Insya Allah kalau kita diberikan kesempatan memperpanjang tahun depan, kita bisa bertemu lagi, punya kesempatan untuk berkumpul lagi, untuk melakukan sama-sama silaturahmi, untuk berbuka puasa silaturahmi di Akademi Kebudayaan Negara Usaha Cirebon. Terima kasih kepada semuanya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Yaya Sunaria MMM BPHD selaku Ketua Yayasan Akbid Geraha Usaha Cirebon. Untuk acara selanjutnya yaitu penyampaian tausiah atau kultum dari Bapak Haji Saiful Malik SAG MPDI. Kepada Bapak Haji Saiful Malik dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akramana bil imani wal islam walladzi qad amara alaina binusuki wassiyam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah sayyidil bashariyah wa ustadzil insaniyah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Hadratul mukarramin wal muhtaramin yang sangat kami muliakan, Bapak Ketua Yayasan Akademi Kebidanan Geraha Husada Al-Mukarram, Bapak Kiai Yaya, Masya Allah, yang awet muda, dan doakan oleh kita semuanya, mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan panjang usia, diberikan kekuatan dan kemudahan dalam menjalankan amanahnya, sehingga memberikan kemaslahatan buat kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang juga kami muliakan segenap pimpinan dan direktur, wakil direktur dari Akademi Kebidanan Geraha Husada, juga para dosen, para staf dan sebagainya, yang harapannya mudah-mudahan senantiasa diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, juga diberikan kemudahan dalam memberikan amanah untuk disampaikan kepada para mahasiswinya, sehingga kemudian bisa menjadi amal jariah buat kita semuanya. Dan terutama ini buat adik-adik sekalian, para mahasiswi. Enggak ada mahasiswanya ya? Mahasiswa semua? Masya Allah. Pantesan Pak Ketua Yayasan awet muda ya. Karena ngaji semua jadi alhamdulillah. Para bapak, kan bapaknya ada 3, saya sebagai para bapak dan ibu hadirin sekalian. Alhamdulillah tadi Pak Ketua Yayasan menyampaikan kepada saya ketika sebelumnya menyampaikan bahwa kita patut bersyukur dengan syukur yang luar biasa. Karena ternyata kita yang hadir pada kesempatan kali ini adalah orang-orang yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sampai usia kita pada bulan Ramadan tahun ini. Sebab kalau kita coba tafakur ini, adik-adik juga mungkin banyak. Di antara adik-adik ada saudaranya, ada keluarganya, ada tetangganya, ada temennya mungkin yang tahun kemarin masih bareng-bareng datang ke masjid sholat berjamaah taraweh, masih bareng-bareng dengan kita buka bersama, masih bareng-bareng dengan kita sahur bersama dan sebagainya. Tapi tahun ini mereka sudah tiada karena terlebih dahulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dialami oleh saya sendiri, Pak. Beberapa hari sebelum Ramadan kemarin, saya masih apel di kantor Kementerian Agama, ikut hari Senin apel dengan seorang teman. Setelah apel seperti biasa kita ngobrol-ngobrol, kemudian ngajak sarapan. Ada seorang teman yang ngajak sarapan, ini kita sarapan bubur. Sarapan bubur, kita ngobrol, tidak ada hal-hal yang dibicarakan berhubungan tentang perpisahan sebagainya.
Kemudian setelah itu berpisah, kita ke kantornya masing-masing. Dan jam 11 saya dapat informasi bahwa ternyata tadi teman yang bareng-bareng sarapan itu sudah meninggalkan kita semuanya. Beliau tidak diizinkan untuk sampai usianya pada bulan Ramadan ini. Sehingga kita betul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala usia kita disampaikan pada bulan Ramadan. Karena ini juga bisa jadi merupakan satu kabulnya doa yang dipanjatkan oleh kita semuanya. Biasanya mungkin adik-adik sering mendengar ya, ketika di masjid menjelang iqamah itu suka ada yang melantunkan doa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Sering dengar itu? Bahkan bisa jadi ada hafal doanya ya. Hafal ya? Doa yang memang disunahkan oleh Rasulullah, diajarkan kepada para sahabat ketika Rasulullah sampai pada bulan Rajab, itu Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat berdoa dengan itu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana, ya Allah berikanlah keberkahan kepada kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah usia kami pada bulan Ramadan. Itu doa yang disampaikan oleh Rasulullah. Jadi ini doanya doa sahih ini, doa dari hadis Rasulullah. Sahih meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan usia kita pada bulan Ramadan. Dan alhamdulillah kita semua yang hadir pada kesempatan kali ini disampaikan usia kita pada bulan Ramadan tahun 1444 Hijriah ini. Ketika sudah dikabulkan doanya, Allah bertanya kepada kita sebetulnya, nih doa kamu sudah dikabulkan. Tadi buat doa Allahumma balighna Ramadan, sampaikan usia kami pada bulan Ramadan. Sudah disampaikan, mau ngapain ketika sampai pada bulan Ramadan ini? Ini pertanyaan disampaikan oleh Allah kepada kita semuanya. Pernah nggak kemudian kita merasa hal seperti itu? Pernah kita bermuhasabah ketika usia kita sampai pada bulan Ramadan, apa yang harus kita lakukan di bulan Ramadan ini? Kemudian pernah nggak kita nanya kenapa kita meminta pada Allah untuk disampaikan usia kita pada bulan Ramadan? Seringkali kita nggak punya target, kita blame. Padahal ternyata ketika kita minta doa kepada Allah untuk disampaikan pada bulan Ramadan, karena bulan Ramadan memang bulan yang istimewa, bulan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala khusus buat kita sebagai umatnya Rasulullah Muhammad SAW. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Fawaris, Rasulullah pernah bersabda, ini adik-adik mungkin dihafalkan, Inna Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahr ummati. Sesungguhnya bulan Rajab adalah bulan Allah, bulan Sya'ban bulanku kata Rasulullah, dan bulan Ramadan adalah bulan yang khusus diperuntukkan untuk umatku. Masya Allah. Sehingga Ramadan ini adalah bulan yang spesial khusus untuk kita sebagai umatnya Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa spesial? Karena ternyata pada bulan Ramadan itu Allah menunjukkan keberkahan, kelimpahan, fadilah, keutamaan yang tidak diberikan pada bulan-bulan selain Ramadan. Allah melipat gandakan pahala kita, Pak, Bu. Kalau adik-adik semuanya beramal dengan amalan sunnah pada bulan Ramadan, maka dicatat oleh malaikat raqib itu sama seperti nilainya beramal amalan wajib di luar bulan Ramadan. Dan ketika kita beramal amalan wajib pada bulan Ramadan, itu dilipat gandakan sampai 70 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat. Masya Allah. Dan terutama lagi adalah ketika kita diperintahkan pada bulan Ramadan satu perintah, satu kewajiban yang tidak diperintahkan pada bulan-bulan yang lainnya. Adik-adik tahu perintah apa itu? Perintah? Kewajiban apa? Puasa. Kalau sholat kan di bulan-bulan yang juga diwajib, benar gak? Harus kan kita sholatnya. Tapi ibadah puasa itu hanya diwajibkan pada bulan Ramadan. Ini spesial. Kalau kita gali, oh ini gak akan cukup 3 SKS nih berhubungan dengan puasa, tapi saya akan ngambil intinya saja. Jadi kenapa kemudian kita diperintahkan ibadah puasa? Kemarin ada salah satu mahasiswa di BBC ini, kan kebetulan saya juga ngajar di BBC, itu bertanya, Pak, kenapa kita diperintahkan untuk puasa? Kemudian saya teringat lagunya Bimbo, gitu. Yang masih ingat ya Bimbo ya? Iya ada lagunya kan itu. Ada anak bertanya pada bapaknya, buat apa berlapar-lapar puasa? Ibu masih hafal nggak? Masih ingat? Pernah dengar nggak dulu? Nggak, wah, bukan coba. Iya ya, ternyata Bimbo tidak dengar.
Beda generasi ya. Apalagi adik-adik semuanya yang belum pernah dengar ya. Iya, ini generasi tembak ketua. Bimbo itu satu grup vokal ya yang luar biasa pada zamannya itu, dan melakukan lagu-lagu religius yang luar biasa. Lagu-lagunya cukup enak. Kalau itu boleh browsing di YouTube sekali-kali gitu ya, itu luar biasa. Kami mau bertanya tentang itu. Ada anak bertanya pada bapaknya, buat apa berlapar-lapar puasa? Pernah nggak kita bertanya seperti itu? Nggak pernah. Pokoknya puasa-puasa aja ya gitu ya. Nah, ini boleh dipertanyakan agar apa? Agar kita punya keyakinan melaksanakan sesuatu itu kita paham dengan apa tujuannya. Karena tidak semata-mata Allah memberikan perintah menciptakan sesuatu itu kalau tanpa tujuan. Rabbana ma khalaqta hadza batila, kata Allah. Bahwa tidak semata-mata aku ciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini termasuk perintahnya itu kecuali ada tujuannya. Tidak akan mungkin sia-sia. Nah, tujuan puasa ini dicantumkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang kita hafal semuanya. Ini ayat populer ketika masuk bulan Ramadan. Dan ini adalah ayat perintah melaksanakan ibadah puasa. Dalam ayat itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah. Kalau di majelis taklim rame, di sini mah beda, enggak apa-apa. Jadi dalam perintah itu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba 'alaikumusiyam, telah diperintahkan kepada kalian melaksanakan ibadah saum, ibadah puasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, seperti perintah tersebut telah diperintahkan pada umat-umat sebelum kalian. Jadi umat-umat sebelum umat Rasulullah Muhammad SAW juga sudah diperintahkan ibadah saum. Makanya kita kenal ada puasa Daud ya, ada puasa Asyura, ada puasa Syawal. Itu adalah puasa-puasa yang diperintahkan pada umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Nah, kemudian tujuannya apa ketika diperintahkan puasa itu? Tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Timbul pertanyaan lagi, kenapa Allah menginginkan kita menjadi orang yang bertakwa? Ternyata kemudian dalam ayat yang lain Allah menjelaskan, inna akramakum indallahi atqakum, bahwa sesungguhnya orang yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa. Artinya ketika Allah memerintahkan ibadah puasa kepada kita untuk menjadi orang bertakwa, ketika itu Allah menginginkan kita untuk menjadi orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi diperintahkan ibadah puasa itu oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah agar kita menjadi orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mau menjadi orang yang mulia di hadapan Allah? Mau? Serius? Puasa enggak? Benar. Tadi saya lihat ada di ayam penyet. Oh, betul lagi merah ya yang IM ya. Insyaallah. Ya, kita puasa untuk menjadi mulia. Kenapa menjadi mulia di sana? Karena ketika kita menjadi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lagi balasan orang yang mulia di hadapan Allah kecuali surga. Ingin masuk surga? Ingin masuk surga? Puasa? Ya. Karena ternyata kemudian 5 menit lagi. Ternyata kemudian ketika kita disampaikan usia kita pada bulan Ramadan ini, Allah Subhanahu wa taala mendidik kita untuk melakukan amalan-amalan perbuatan ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini ada sebuah keterangan deh. Coba ya pahami. Rasulullah pernah mengatakan kepada kita, al-jannatu mushtaqatun ila arba'atin nafar. Surga itu merindukan terhadap 4 golongan manusia. Jadi bukan kita yang meminta-minta masuk ke dalam surga. Ini surga yang melambai-lambai tangannya ingin dimasuki oleh orang ini. Masya Allah. Surga rindu untuk dimasuki ke 4 golongan orang ini. Surga rindu. Jadi sekarang ketika pintu surga dibukakan oleh Allah pada bulan Ramadan ini, itu mereka surga itu sedang melambai-lambai. Sini segera masuk. Rindu ingin dimasuki. Siapa 4 golongan ini?
Pertama kata Rasulullah SAW, orang yang dirindukan surga adalah golongan yang pertama adalah talil Quran. Apa itu? Orang yang senantiasa membaca tilawah Al-Quran. Orang yang tiap harinya membaca Al-Quran itu adalah orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama kata Rasulullah SAW, orang yang dirindukan surga adalah orang yang talil Quran, senantiasa tilawah membaca Al-Quran. Dek, suka baca Al-Quran? Saya. Kalau lihat dari aura-auranya ini aura kasih semuanya, masya Allah luar biasa. Ya, ahli Quran banyak ya, masya Allah. Ya, ini amanahnya dari Rasulullah agar kita menjadi orang yang dirindukan surga. Jangan sampai terlewat setiap harinya kita membaca Al-Quran. Luangkan waktu kita dari 24 jam itu untuk membaca Al-Quran. Jangan sampai ada yang terlewat. Pak, saya masih sibuk, tugas dari dosen banyak. Tuh ibu dosen itu masih tugasnya seabrek-abrek dan sebagainya, misalkan seperti itu. Tetap luangkan di sela-sela kita membuat tugas, luangkan baca Al-Quran. Syukur-syukur bisa 1 juz 1 hari, misalkan ikut program one day one juz ya, itu ya. Di WA banyak kan grup-grup itu kan. Itu adalah grup yang memotivasi kita untuk membaca Al-Quran. Wah, 1 juz saya masih cukup lama Pak. Padahal kalau 1 juz kita murotal, dek semuanya itu saya membaca 1 juz itu sehari itu kurang lebih sekitar 30 sampai 40 menit, setengah jam bisa 1 juz. Itu dengan murotal, dengan tartil. Kalau dengan ngebut ya bisa lebih cepat lagi gitu di sana. Tapi dengan tartil aja seperti itu. Tapi misalnya nggak ada waktu nggak apa-apa, kurangi setengah juz lah. Setengah juz juga nggak bisa, kurangi lagi 10 halaman. 10 halaman juga nggak bisa, kurangi lagi. Minimal ada yang dibaca dari setiap harinya. Jangan sampai ada yang terlepas. Ini amanah. Karena amalan membaca Al-Quran itu menjadi amalan orang-orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kalau kita istiqomah dalam membaca Al-Quran, kita pun dirindukan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala itu di samping baca Al-Quran adalah wahafidhil lisan. Orang yang senantiasa menjaga lisannya. Kebetulan saya ngomong sama ibu-ibu sama perempuan. Karena katanya kata psikolog ibu ya, perempuan itu punya kodrat ya, dalam 1 hari itu harus mengeluarkan 20.000 kata, katanya betul ya. Saya baca kemarin ada sebuah penelitian secara psikologis itu perempuan itu membutuhkan setiap harinya itu mengeluarkan 20.000 kata. Sedangkan laki-laki kita cukup antara 3.000 sampai 5.000 kata Pak. Perempuan itu sehingga ya saya sangat memaklumi kalau orang tua saya, ibu saya, atau adik saya yang perempuan itu ya, atau istri saya itu sering banyak mengeluarkan kata-kata, ya wajar karena cara psikologinya itu. Tapi kemudian Rasulullah meminta kepada kita ketika kita mengeluarkan kata-kata, tolong dijaga kata-katanya. Jangan sampai yang keluar itu adalah kata-kata yang tidak bermanfaat, bahkan yang bisa membatalkan terhadap pahala puasa kita. Ya, jangan ya karena mentang-mentang harus 20.000 kata. Lihat Setio itu dikomentari, lihat ini dikomentari jadi gibah, jadi namimah, jadi fitnah dan sebagainya. Ibu ya, gitu. Jadi usahakan itu dijaga lisannya. Itu jaga lisannya. Kalau misalkan masih kurang gitu, ya pakailah dengan sholawat dengan baca Quran dan sebagainya. Yang penting ibu tersalurkan 20.000 katanya dengan manfaat seperti itu. Ya, karena orang yang menjaga lisan adalah orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga orang yang dirindukan surga adalah wamut imil ji'an, orang yang memberikan makan bagi orang yang sedang kelaparan. Artinya adalah orang yang senantiasa membantu orang lain. Jadi dengan sedekah makanannya, dengan sedekah uangnya, dengan sedekah tenaganya dan sebagainya, ketika ada orang yang butuh pertolongan, dengan segera dia membantu orang tersebut, maka itu termasuk pada golongan orang-orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat kata Rasulullah Muhammad SAW, orang yang dirindukan surganya Allah adalah wasaimi fi syahri Ramadan, orang yang senantiasa berpuasa pada bulan Ramadan. Makanya di sini kalau kita ingin jadi ahli surga, punten adik-adik tolong, kalau tidak ada rukhsah, tidak ada halangan, tidak ada apapun yang menyebabkan kita berbuka, jangan kita dengan sengaja berbuka puasa. Rasulullah pernah mengatakan kepada kita, 1 hari puasa yang dibatalkan secara sengaja tanpa ada udzur, tanpa ada rukhsah, maka dia tidak bisa dibayar walaupun dia puasa selama 1 tahun penuh. Masya Allah.
Begitu utamanya puasa, maka usahakan agar kita melaksanakan ibadah saum kecuali di kondisi-kondisi tertentu karena perempuan ada halangannya ya. Kalau sudah halangan jangan dipaksakan puasa, nggak boleh gitu ya. Udah berbuka saja di sana ya. Para bapak, para ibu yang rahimani wa rahimakumullah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini karena tinggal beberapa saat lagi kita akan berbuka puasa. Intinya pada pertemuan kali ini, yuk ketika kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala usia kita sampai pada bulan Ramadan, maka kita maksimalkan kesempatan ini untuk kita beramal dengan sebaik-baiknya. Kita laksanakan keempat hal yang menjadi orang-orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena pada bulan Ramadan ini kan empat hal tersebut dilaksanakan, betul nggak? Ngaji Quran, di masjid-masjid tadarus Al-Quran luar biasa banyaknya, betul ya? Kemudian hafidul lisan, juga kita menjaga lisan kita kan. Kita jaga seperti itu karena khawatir membatalkan terhadap pahala ibadah puasa kita. Kemudian memberikan makan orang lain juga sama. Ini ada takjilnya, ini luar biasa. Ini termasuk mutimil jihan pada itu. Kemudian yang terakhir juga kita menjaga puasa kita agar sampai kemudian kita batal, baik batal secara zahir puasanya maupun batal secara pahalanya. Mudah-mudahan kita semuanya ketika diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan keempat hal tadi sehingga kita dijadikan sebagai orang-orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan kali ini masuk ke dalam surganya Allah ya, kita bareng-bareng kumpul di sana sehingga kita tidak susah lagi untuk kenalan dengan orang-orang yang baru gitu. Kita sudah kenal di sini semuanya ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua permohonan kita. Mohon maaf barangkali banyak hal yang kurang berkenan. Astaghfirullah istighfar katsiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Saiful Malik SAG MPDI yang telah menyampaikan tausiahnya untuk acara selanjutnya yaitu buka puasa bersama.